Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Irwanto, NIM 1912-1278 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Hukum Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan recommendation system atau sistem rekomendasi. Oke, untuk judulnya sendiri, judul yang saya angkat terkait dengan recommendation sistemnya adalah yaitu recommendation system for sales website based on content filtering atau sistem rekomendasi untuk website penjualan berdasarkan content filtering. Nah, jadi nanti metode yang digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi yang saya buat ini adalah menggunakan content filtering. Cuman nggak menutup kemungkinan juga nanti dalam proses developnya akan menggunakan collaborative filtering juga. Kemudian apa sih sebenarnya sistem rekomendasi based on control filtering ini? Jadi sistem ini nantinya akan bisa memberikan user sebuah produk atau merekomendasikan user sebuah produk berdasarkan atau parameternya adalah activity profile yang dilakukan oleh user tentunya di sebuah website penjualan. Dan nanti activity yang dilakukan oleh user di website tersebut itu akan direkap datanya, kemudian akan diolah oleh sistem, kemudian akan dikeluarkan sebuah rekomendasi nantinya, tentunya dalam bentuk produk kalau dalam hal penjualan. Kita bisa next lagi. Kemudian mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa saya mengambil sistem rekomendasi. Karena ini kebetulan adalah sebagai tugas proyek pemrograman ya. Jadi menurut saya recommendation system itu unik ya. Jadi dia unik kenapa? Karena tidak banyak yang ngambil gitu. Jadi sistem rekomendasi ini bisa dibilang agak complicated, agak ya bisa dibilang agak rumit secara algoritma, makanya dia unik. Kenapa dia unik? Karena nggak banyak yang ambil, sehingga saya mau mencoba untuk mengembangkan sistem rekomendasi ini. Kemudian juga sistem rekomendasi ini belum terlalu banyak ya diterapkan di website-website penjualan biasanya itu hanya di e-commerce besar. Padahal untuk sistem rekomendasi itu bisa membantu pengusaha untuk bisa nantinya menggait pelanggan lebih banyak. Kemudian yang alasan yang kedua itu ada AI fokus, karena dalam beberapa waktu belakang saya sedang fokus mendalami artificial intelligence. Saya kira artificial intelligence banyak berkecimpung tentang algoritma, jadi salah satu turunannya adalah menurut saya sistem rekomendasi, sehingga saya ambil ini sebagai journey pembelajaran saya. Seperti itu. Next slide berikutnya. Nah, untuk sistem rekomendasi ini, teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Nanti kita bakal lihat bagaimana sistem rekomendasi itu bekerja. Jadi how it works. Jadi sistem rekomendasinya itu seperti apa? Atau biasanya kita sebut sebagai sistem analisisnya. Jadi analisis sistem yang bekerja itu seperti apa. Nah, di sini saya ada ilustrasi ya. Jadi untuk ilustrasinya sendiri seperti ini. Di teman-teman bisa lihat gambar ini. Nah, di gambar ini nanti kita bakal coba lihat kira-kira sistem kerja dari sebuah sistem rekomendasi itu seperti apa sih. Teman-teman perhatikan. Nah, di sini kebetulan contohnya e-commerce ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke e-commerce, teman-teman kan bisa sebagai member juga sebagai guest. Guest itu artinya teman-teman tuh hanya berkunjung tanpa membuat account gitu ya, tanpa membuat akun di e-commerce atau sistem website tersebut gitu. Tapi kita tidak bisa melihat produk-produknya. Nah, itu rekomendasi awal yang diberikan ke kita itu seperti apa. Nah, kalau kita sebagai guest di sini itu guest itu kan mungkin dia hanya melihat-lihat ya. Jadi sistem kemungkinan dia akan memberikan sebuah rekomendasi produk yang best seller atau yang terbaik, yang paling banyak terjual gitu. Karena itu mungkin sebagai point of interest-nya ya, untuk mengajak guys ini ketika melihat website ini produk-produknya bagus-bagus nih, banyak yang terjual misalkan kayak gitu. Nah, nanti itu akan bisa mengajak guys ini untuk bisa menjadi member juga nanti. Jadi untuk guys sendiri nanti akan diberikan rekomendasi sistem default itu adalah best seller. Nah, bagaimana dengan yang member? Kalau yang member di sini dari ilustrasi ini,
Member kan dia berarti sudah membuat akun ya. Nanti ada banyak parameter sebenarnya untuk member ini. Kan tadi kan rekomendasinya ini berdasarkan content filtering ya. Berarti nanti itu berdasarkan behavior dari apa namanya user profile-nya seperti apa, nanti user log rekomendasinya seperti apa. Nah, itu nanti yang bakal diolah. Salah satunya misalkan di sini contohnya dari history transaksinya. Nanti si member ini banyak melakukan transaksi di produk seperti apa, atau produk yang kategorinya seperti apa. Nah, nanti itu bakal dibaca oleh sistem dan bakal disimpan data-data tersebut, kemudian nanti bakal diolah oleh sistem. Nanti dari algoritma yang bekerja itu bakal dihasilkan sebuah rekomendasi produk yang akan diberikan ke member. Makanya panahnya di sini berbalik ya, dari history transaksi menuju websitenya ini, terus dari websitenya nanti diolah ke sebuah rekomendasi produk, nanti bakal diberikan kembali ke member. Jadi kira-kira alurnya seperti itu ya. Kalau dia member, nah nanti akan ada parameter-parameter behavior activity dari membernya seperti apa. Misalkan contohnya di sini adalah history transaksi. Nanti bisa juga misalkan dari rating yang diberikan, atau misalkan nanti dari like, misalkan, atau misalkan juga dari apa ya, dari loginnya, kemudian dari apa namanya, melihat detail produknya dan lain-lain. Jadi ada banyak parameter sebenarnya. Juga dari similarity-nya dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengembangan. Terus dari gambar ini kita bisa lihat ada dua komponen penting ya. Dua komponen penting yang itu ada, yang pertama itu ada sales website-nya sendiri atau website penjualannya, di mana dalam case sistem rekomendasi ini itu yang paling penting adalah si produk dan recommendation prosesnya. Jadi bagaimana algoritmanya bekerja sudah efektif dan efisienkah, kemudian produk-produknya itu seperti apa, apakah produknya memang layak untuk dijual misalkan dan memang berkualitas baik. Nah, itu yang menjadi apa ya, sebuah key element yang nantinya akan membantu, yang akan saling membantu ya. Ketika produknya bagus, tentu nanti user bakal memberikan rating bagus. Nah, itu akan meningkatkan recommendation proses dan lain-lain terhadap user. Dan yang kedua itu ada, kemudian yang kedua ada user itu sendiri. Nah, kenapa user menjadi penting? Karena dia yang akan diberikan rekomendasinya ya. Karena ini market, ya bisa dibilang market kita nanti, sehingga menjadi key komponen juga. Nah, di dalam user sendiri nanti kan ada apa namanya, transaksi, kemudian ada user activity juga ya, nanti terkait dengan story, searching, login dan lain-lain. Nanti itu bakal kita bahas di slide berikutnya. Jadi itu kira-kira untuk ilustrasi dari di sistem rekomendasinya kira-kira nanti ketika sudah berjalan. Ya, bisa ke next slide. Nah, ini kita mungkin lanjut ke yang lebih teknis ya. Di sini ada penjelasannya. Misalkan di sini kita punya tabel, ada matrix tabel di sini. Jadi ada sebuah produk. Nah, kita sebutnya sebagai item 1, 2, sampai 4 di sini. Kemudian ada 4 user. Nah, ini nanti kira-kira data sheet-nya seperti ini ya, untuk secara sederhananya. Jadi nanti ada produk 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada user 1, 2, 3, dan 4 juga. Kemudian di sini saya tambahkan dengan kategori juga. Nanti kan di dalam website penjualan itu biasanya ada kategori-kategori produk ya. Karena mungkin produknya yang dijual lebih dari satu gitu kategorinya. Jadi ini bisa digunakan juga nanti. Nah, misalkan pada produk 1, user 1 itu memberikan rating 1, user 2 tidak memberikan rating, user 3 itu memberikan rating 4, user 4 itu memberikan rating 5. Kemudian dia dia menyukai kategori 1, tapi dia tidak menyukai kategori 2. Kemudian untuk item 2, user 1 memberikan rating 5, user 2 memberikan rating 4, user 3 memberikan rating 3, user 4 memberikan apa namanya, rating 2. Kemudian di kategori 1 dia tidak menyukai, yang kategori 2 dia menyukai. Kemudian di item 3, user 1 memberikan rating 4, user 2 memberikan rating 4, kemudian user 3 tidak memberikan rating, user 4 memberikan rating 3.
Dengan kategori 1 itu disukai, kategori 2 itu tidak disukai. Kemudian ada item 4 di sini. Di sini juga user 1 itu memberikan rating 2, user 2 memberikan rating 2, user 3 memberikan rating 4, dan user 4 memberikan rating 4. Nah, kategori 1 itu disukai dan kategori 2 itu tidak disukai. Nah, makna dari tabel ini gitu. Nah, karena kita tadi pendekatannya adalah, atau metodenya adalah content based filtering-nya. Jadi content based filtering sendiri itu adalah metode di mana sistem memberikan rekomendasi berdasarkan behavior dari usernya. Jadi nantinya sistem akan melihat activity log dari usernya, kayak misalkan usernya itu memberikan rating yang bagus itu di produk apa saja. Kemudian user itu sering search misalkan si produk apa aja, dia sering transaksi di produk apa aja, historinya terkait dengan produk tersebut apa aja, apakah secara behavior user tersebut menyukai atau tidak, intinya seperti itu untuk konten based filtering. Jadi dia nanti akan melihat behavior dari usernya dari activity yang dilakukan di website tersebut. Nah, misalkan contohnya pada user 1. Nah, di sini kan dari 4 item ini, 4 produk ini, oh dia ternyata memberikan rating yang bagus itu di item 2 dan item 3. Jadi rating yang bisa dibilang bagus itu ada di item 2 dan item 3. Sehingga nantinya ketika nanti si content based filtering ini bekerja dan memberikan rekomendasi kepada user, tentu nanti produk yang ditampilkan ke user itu adalah terkait dengan produk-produk yang similar dengan item 2 dan item 3 di sini. Jadi user 1 itu akan kebanyakan direkomendasikan produk terkait dengan item 1 dan item 3. Bagaimana dengan user kedua? Kalau user kedua di sini dia tidak memberikan item 1, kemudian dia sama juga, dia ternyata memberikan sistem rekomendasi bukan sistem rekomendasi, tapi memberikan rating yang bagus itu di item 2 dan 3. Sehingga ketika nanti sistem bekerja, item 2 dan 3 ini akan banyak produk yang similar atau yang terkait dengan item 2 dan 3 ini yang akan banyak direkomendasikan di user 2, bukan produk item 1 atau item 4. Begitu pula dengan user yang ketiga. Ternyata user yang ketiga lebih banyak menyukai produk-produk atau memberikan rating yang bagus itu di produk-produk yang terkait dengan item 1 dan item 4. Nah, berbeda dari user sebelumnya, maka user 3 ini nantinya akan diberikan rekomendasi yang similar atau sesuai dengan item 1 dan item 4 ini. Karena dia rating yang diberikan itu bagus di 2 item ini gitu. Nah, untuk ininya mungkin nanti user ini tidak banyak direkomendasikan, kecuali nantinya dia mencari produk itu sendiri, dia mencari manual gitu. Tapi kalau untuk rekomendasinya nanti terkait dengan produk yang item 1 dan 4. Bagaimana dengan user 4? Nah, kalau user 4 sendiri nanti sama juga. Dia ternyata item 1 dan 4. Item 1 dan 4 berarti user 5 ini nantinya akan diberikan rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan item 1 dan 4. Nah, itu untuk kalau 5-4 ini berarti nanti user itu nantinya akan di default rekomendasinya ya, itu untuk user 4 ini adalah 5 dan 4. Mungkin nanti bisa item 3 juga, cuman nanti nggak terlalu banyak. Yang memang dia pernah transaksi atau yang pernah dia lakukan transaksi atau yang dia suka aja. Seperti itu. Nah, itu nanti kira-kira cara sistemnya mengolah dari rating ya di sini parameternya. Nah, itu kategori-kategorinya sendiri ya, nanti misalkan kategori 1 ini ternyata banyak yang suka ya, nanti di item 1 user ini akan mendapatkan produk-produk yang terkait dengan kategori itu karena mereka pernah menyukai gitu. Jadi ya ini mirip juga gitu dengan yang pengolahan yang ini. Kemudian nanti kan dalam proses kedepannya nanti
ini juga bakal menggunakan collaborative filtering ya. Kalau collaborative filtering nanti juga kita bisa melihat similarity antara user 1, 2, dan 3 gitu. Misalkan ternyata yang ratingnya bagus itu yang diberikan adalah misalkan yang ratingnya bagus itu diberikan misalkan di produk item 3 ini. Produk item 3 ini kan misalkan. Nah, user memberikan rating yang bagus gitu loh. Jadi user 1, 2, 4 itu tuh memberikan rating bagus. Sehingga nanti bisa bisa jadi item 3 ini bakal direkomendasikan ke semua user ini. Karena similarity dari rating yang diberikan antara user 1, 2, dan 4 itu mirip-mirip, artinya tinggi, ya itu nanti bisa direkomendasikan. Seperti itu. Begitupun juga di item-item yang lain. Kemudian nanti dari sini juga nanti kita bisa menentukan kira-kira best product itunya apa yang untuk ditampilkan ke guys-nya. Jadi untuk menentukan best produknya tinggal kita lihat, oh ini item mana sih yang paling tinggi ratingnya gitu. Maksudnya yang dibelikan rata-rata yang dibelikan rating bagus oleh user itu apa? Misalkan tadi item 3 ini. Item 3 ini bakal dijadikan sebagai best product. Nanti item-item terdekat terkait dengan item 3 ini bakal ditampilkan ke guys atau orang-orang yang hanya melihat produk di di website yang kita buat nanti. Jadi dia untuk menarik dia untuk menjadi member juga nanti seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan processing datanya atau processing method dari algoritma yang bekerja nanti kira-kira di sistem rekomendasinya seperti itu. Kita bisa akses sekarang. Nah, untuk di sini ada beberapa kebutuhan fungsional ya yang kita butuhkan nanti di dalam sistem ini. Pertama, sistem itu nantinya bakal bisa menghitung objek similarity atau similarity objeknya. Jadi nanti akan ada proses matematis yang dikerjakan oleh sistem itu untuk menghitung similarity-nya. Karena nantinya kan dalam proses development sendiri nanti kita akan bisa jadi menggunakan juga collaborative filtering, sehingga kita membutuhkan similarity dari tiap-tiap objeknya. Misalkan tadi dari produk, dari item 1, item 2, seperti apa kira-kira similarity-nya dari rating yang diberikan oleh user yang satu dengan yang lain gitu. Kemudian setelah menghitung objek similarity-nya, dia bisa melihat kira-kira objek similarity-nya itu apa, seberapa besar, dan apa yang harus direkomendasikan. Seperti itu. Kemudian juga bisa menghitung prediction atau menghitung prediksi kira-kira nanti dari banyak misalkan tadi objek similarity ini kemudian diprediksi kira-kira yang mana yang paling efektif atau yang mana yang paling bagus untuk direkomendasikan di usernya nantinya gitu ya. Kemudian untuk prediction-nya sini untuk melihat prediction juga ya, nanti bisa melihat prediksinya itu seperti apa. Nanti maksudnya melihat itu nanti yang hasil output yang ditampilkan ke user maupun ke adminnya nanti ya, secara prosesnya. Itu kira-kira untuk kebutuhan fungsionalnya. Lanjut ke next slide. Nah, ini untuk konteks diagramnya sendiri ya. Ini sebenarnya untuk konteks diagramnya sendiri tidak terlalu kompleks karena kita fokus di sistem rekomendasinya bukan di sistem penjualannya. Sehingga di sini sebenarnya ada tadi aja yang karena kita butuh yang melihat atau yang mengelola data-datanya kemudian yang diberikan sistem rekomendasinya, sehingga kita di sini membutuhkan admin. Nah, nanti admin yang akan men-store data-data produk dan lain-lain, nanti yang melihat juga hasil rekomendasinya. Nanti admin bisa melihat hasil rekomendasi, makanya di sini diarahkan alur data dari sistemnya ke admin berupa hasil rekomendasi. Kemudian nanti member akan memberikan data pembelian, data rating, dan lain-lain tadi yang akan dimasukkan ke sistem ini, kemudian diolah oleh sistem. Nanti yang bisa ditampilkan itu adalah data produknya sendiri, kemudian beserta dengan data hasil rekomendasi produknya itu sendiri. Dalam konteksnya ya. Dan selanjutnya untuk DFD level 1-nya, nah di sini ada beberapa
proses ya. Benar. Ada ini ada data masternya. Data master di sini nanti bakal menyimpan membernya ya, tentu saja membernya, kemudian menyimpan juga produk, kemudian menyimpan juga info-info terkait dengan member dan produk tadi itu sendiri, karena ada dua elemen ya yang di dalam konteksnya itu ya. Kemudian nanti untuk di sini nanti ketika user melakukan pembelian, user nanti kan bisa saja memberikan rating produk, kemudian bisa juga memberikan misalkan suka atau like ya ke produk tersebut atau ke kategori yang terkait dengan produk tersebut, nanti juga bakal di bawah nanti datanya untuk di store. Kemudian di pembelian juga nanti ada info-info data produk, info pembelian dan lain-lain. Nah, nanti dari pembelian ini juga nanti bakal data-data ratingnya tadi, parameter-parameter yang dibutuhkan untuk content filteringnya bakal disimpan ke tabel ratingnya. Nah, nanti habis itu berlanjut ke sistem rekomendasinya di sini, prosesing rekomendasinya dari tabel rating tadi yang sudah diolah kira-kira dari proses matematis yang sudah kita buat, algoritma yang sudah kita buat, simpan di tabel rating sini, kemudian nanti ratingnya bakal dimasukkan ke processing rekomendasi ini. Nanti dari rekomendasi ini kira-kira produk seperti apa yang sesuai dengan rating ini, atau yang dari user, dari member ini rating seperti ini, berarti produk-produk yang similar atau sama dengan produk tersebut itu seperti apa, sehingga nantinya member bisa mendapatkan data hasil rekomendasi. Berarti data hasil rekomendasinya juga nanti kan bakal berrelasi dengan tabel ini, sehingga di tabel member, sehingga dibutuhkan juga nanti hasil rekomendasinya ke store tabel member ya. Nanti hasilnya ya berupa rekomendasi produk di sini. Jadi hasil prosesnya merupakan sebuah rekomendasi produk yang memang sesuai dengan behavior dari usernya atau activity log dari usernya. Seperti itu. Selanjutnya adalah ERD. ERD entity relationship dia database di sini atau diagram ya, agak lupa. Nah, di sini sekali lagi karena kita fokus ke sistem rekomendasinya, bukan ke sistem penjualannya, makanya kita ambil analysis data saja yang kira-kira diperlukan gitu untuk sistem rekomendasinya. Sebenarnya nanti untuk proyek ini sendiri itu pengembangannya menggunakan dataset ya. Jadi pengolahan dataset menggunakan Python. Jadi sebenarnya belum database-nya itu belum dibuat, tapi ya ini kira-kira gambarannya ketika nanti database-nya sudah dibuat terkait dengan sistem rekomendasinya. Jadi kita ada tabel rating dan ada tabel member dan produknya gitu. Nanti dari sini nanti kan member bakal mempunyai rekomendasi di mana dia nanti bisa ini karena database-nya one to many ya, jadinya satu user nanti bisa memberikan banyak rating, satu member bisa memberikan banyak rating nanti di sini sebagai processing rekomendasinya. Kemudian juga nanti user bisa membeli produknya ya, many to many juga ini di sini. Jadi user bisa membeli produk itu yang mereka inginkan gitu di sini. Kira-kira untuk gambaran ERD-nya seperti ini. Sederhana saja. Cuma nanti yang bakal jadi fokus ini adalah pengolahan datasetnya ya, yang untuk pengembangan sistemnya nanti. Jadi pengembangan dari dataset yang sudah ada gitu yang kita olah dari database. Cuma nanti ini kira-kira gambarannya seperti ini untuk ERD. Oke, yang berikutnya, nah ini karena pengembangan yang saya buat adalah sistem rekomendasi, jadi kita fokus saja ke algoritmanya untuk prototyping-nya. Jadi algoritmanya itu bekerja, jadi nanti seperti ini, dari sebuah rekomendasi sistem berdasarkan content filtering nanti ada dua activity utama yang karena kita fokus ke rekomendasi sistemnya ya, jadi activity dari member dan guest activity-nya. Gimana kemudian apa yang dicatat gitu loh. Kalau member activity itu
karena kan dia sudah menjadi member, sehingga sistem itu bisa mencatat kira-kira activity atau behavior yang dilakukan dari user di website tersebut itu seperti apa. Apa yang dicatat gitu loh. Mulai dari history, ada transaksi, rating, ada produk atau kategori likes, jadi produk yang atau kategori yang disukai. Kemudian nanti itu bakal di-store ke database. Kemudian nanti content based filtering-nya bekerja memproses data-data tersebut yang sudah disimpan ke database. Nanti output-nya adalah sebuah rekomendasi produk, di mana nanti kita bisa filtering juga. Ada yang berdasarkan rating, ada yang berdasarkan transaksi, berdasarkan like, berdasarkan historical, seperti apa historical terhadap produk tersebut dari user A misalkan, nanti itu bakal bisa dilakukan oleh sistem ini. Jadi kira-kira alurnya seperti itu untuk sampai nantinya dia jadi sebuah rekomendasi produk. Nah, untuk base activity, nanti tentunya dia dari base product recommendation. Diambil dari mana? Dari activity member yang terhadap sebuah produk secara keseluruhan. Misalkan produk satu secara keseluruhan itu dari member-member itu memberikan rating seperti apa, nanti bakal disimpan juga dan nanti bisa digunakan sebagai base product recommendation. Nah, itu nanti jadi rekomendasi produk untuk guest activity. Jadi untuk orang-orang yang belum menjadi member di website tersebut. Nah, kira-kira seperti itu untuk alur atau dari apa namanya pengembangan dari algoritmanya. Jadi alur dari algoritmanya. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan itu saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ciao.